Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kindi, saya dan Pak Supris akan mempresentasikan eh, tugas yaitu dengan judul implementasi teknologi 4.0, retrofit control system gas turbin dan asset integrity management system di Pertamina EP Cepu zona 11. Sebelumnya kami izin perkenalkan diri, saya sendiri Andi Pradana Sugianto, saat ini sebagai Asisten Manajer Surface Facilities Engineering di PT Pertamina EP Cepu Zona 11 Surabaya, dan rekan saya Mas Muhammad Yusuf Trisno sebagai Engineer Maintenance di tempat yang sama PT Pertamina EP Cepu Zona 11 Surabaya. Di slide pendahuluan ini kami akan mencoba menjelaskan secara garis besar proses bisnis yang ada di Pertamina ya. Ini Pertamina Persero yang di slide ini dapat dilihat. Kalau di sebelah kiri ini di sisi upstream gitu kan, kemudian di sebelah kanan ini di sisi downstream, yang mana di antaranya ada midstream juga. Kebetulan kami berdua posisinya ada di subholding upstream. Jadi di subholding upstream ini produk utamanya adalah crude oil atau minyak mentah dan juga natural gas. Kemudian dari situ untuk crude oil akan dijual melalui subholding IML atau Integrated Penanganan Logistik. Ini untuk diterima kalau di dalam negeri di kilang-kilang kami yang tersebar di beberapa daerah ya, dan itu masuk beda subholding juga, subholding R&P atau refineries. Kemudian dari situ setelah diproses menjadi beberapa produk seperti kerosin, gasolin, diesel, HSD, dan LPG, itu akan masuk ke dalam subholding commercial and trading untuk selanjutnya dijual ke konsumen-konsumen yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian di R&P kita juga ada petrochemical plant, dan ini produknya adalah produk-produk petrochemicals gitu ya. Kemudian untuk natural gasnya itu kita masuk ke subholding gas. Di sini ada transmission line dan juga production facilities. Kemudian diproses kembali untuk tadi bisa menjadi LPG maupun LNG gitu ya. Kalau yang LNG biasanya kita shipping, yang mana marketnya memang mayoritas adalah dari luar negeri. Kemudian untuk di geothermal kita juga ada di subholding PNRE, Power dan New Renewable Energy. Ini kita memproduksi electricity gitu ya, dari sumbernya dari geothermal, dan akan diproduksi dari power plant, kemudian untuk disalurkan ke beberapa konsumen kita. Kemudian jika kita melihat fokus di proses bisnis yang ada di subholding upstream di tempat kami gitu ya, jadi secara garis besar kita terbagi menjadi 5 regional, yang mana regional pertama ini adalah di Sumatera, kemudian regional 2 ini di Jawa atau Jawa bagian barat, regional 3 adalah Kalimantan, kemudian regional 4 di tempat kami ini adalah Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Masing-masing regional itu dipimpin oleh semacam holding gitu ya. Kalau di regional 1 lead-nya adalah PHR, Pertamina Hulu Rokan, kemudian di regional 2 Pertamina AEP, regional 3 Pertamina Hulu Indonesia, regional 4 itu tempat kami adalah PT Pertamina EP Cepu. Serta satu lagi yang ada di internasional ini di lead oleh PT Pertamina International EP.
Kemudian jika kita melihat dari sisi aset gitu ya, di sini SHU atau subholding upstream ini cukup banyak asetnya, dan jika kita mengkategorikan dari sisi umur gitu ya, kita mencoba mengkategorikan di bawah 10%, kemudian 10-30%, bahkan ada yang di atas 10 tahun, di bawah 10 tahun, 10-30 tahun, dan di atas 30 tahun gitu ya. Jika kita melihat di sini di regional 1 cukup banyak aset-asetnya yang sudah di atas 30 tahun, sebagian berumur 10-30 tahun, bahkan tidak ada yang di bawah 10 tahun. Kemudian begitu juga dengan regional 2 dan regional 3 yang hampir mirip. Untuk regional 4 cukup beragam karena kita punya aset yang masih di bawah 10 tahun. Begitu juga di regional 5 ini cukup cukup masih baru ya aset-asetnya, yaitu berkisar di bawah 10 tahun dan juga mayoritas 10-30 tahun. Jika dilihat dari jumlah asetnya, ini bisa dilihat ada sekitar 26.000 km pipeline. Kemudian platform, offshore platform kita punya 367, 10 ORF, kemudian lebih dari 112 gathering station. Kemudian ada FSO juga, turbo machinery, static machinery, dan electrical asset. Nah, bagaimana kita mengelola aset-aset tersebut yang ada di subholding upstream, atau khususnya di tempat kami ya di regional 4 di Pertamina EP Cepu. Jadi jika kita melihat hierarki piramid automation yang ada, itu yang paling bawah tentu kita punya fleet level device gitu ya, seperti PSH, PSAL, kemudian control valve, dan juga sebagainya. Kemudian dari situ kita naik, itu dikontrol oleh PLC, PID maupun DCS. Ini juga ada di tempat kami. Kemudian jika kita naik kembali di sini, kita tentunya menggunakan HMI ya untuk mengontrol fluid device yang ada di plant kami. Begitu juga di beberapa tempat kita juga mempunyai SCADA, supaya kita bisa mengontrol, terutama di offshore platform itu mayoritas kita menggunakan SCADA untuk kontrolnya. Nah, untuk yang sisi planning level ini kebetulan tidak ada kalau di tempat kami. Jadi kami adanya langsung tadi di sisi manajemen level atau enterprise resource planning ya. Di tempat kami menggunakan MySAP saat ini, yang mana itu kita memasukkan aset register yang ada di tempat kami untuk dimasukkan ke dalam MySAP. Kemudian kita juga memasukkan maintenance planningnya ke dalam MySAP, sehingga nanti secara berkala reguler itu akan mengeluarkan WO untuk dapat kita eksekusi dari sisi maintenance-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Muhammad Yusuf Krisno. Terima kasih. Ya, berikut merupakan salah satu contoh penerapan teknologi di PT Pertamina EP Cepu, khususnya di field Sukwati. Ya, di mana salah satunya adalah dengan program retrofit kontrol gas turbin generator yang awalnya menggunakan sistem relay atau elektromekanik base menjadi turbotronic 5 atau control logic processor plus DRL plus flex IO, yang mana seluruh pengoperasian turbin ini akan terintegrasi pada DCS yang ada di JPA Mudi. Dengan tujuan upgrade ini bertujuan untuk pertama yaitu monitoring lebih baik dan data terrekod secara lebih baik ya, dan secara digital. Terus kemudahan akan kontrol, efisiensi penggunaan fuel gas, peningkatan aspek safety, dan peningkatan kehandalan dari unit itu sendiri. Selain itu, untuk mendukung pengelolaan aset, kami di samping menggunakan enterprise di MySAP modul maintenance, juga dibuatkan aplikasi komprehensif berbasis SQL untuk pengelolaan aset integrity, mulai dari fase plan, fase do, check, action, meliputi fasilitas produksi mulai dari pipeline, service facility, structure, corrosion,
rotating, serta electrical dan instrumen. Dari aplikasi ini akan dapat diketahui terkait status integrity di seluruh zona 11 di setiap peralatannya, status compliant masing-masing peralatan, dan dilengkapi dengan alat bantu hitung untuk mengetahui lifetime dari peralatan. Dari analisis dan rencana pengembangan, penerapan teknologi 4.0 pada Pertamina EP Cepu sudah diimplementasikan dari fase field instrument sampai dengan ERP menggunakan MySAP. Namun untuk lokasi yang brownfield seperti Sukwati Field, Cepu Field maupun Poleng hanya dapat menerapkan HMI karena pertama dari keterbatasan user dan infrastruktur yang lain. Yang kedua, implementasi teknologi 4.0 khususnya fase field instrument dan sistem pengendalian operasi kebutuhan mandatori pada operasi kilang terkait proses operasi dan safety issue. Yang ketiga, pengelolaan aset service facility di Pepsi diintegrasikan dengan AIMS atau Asset Integrity Management System dari SAU. Berikut pemaparan dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.